وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية ومن الغاث رضي الله عنه النضرة والبركة والكرامة والسلام عليكم وعليكنا warahmatullahi wabarakatuh. Sambung acara ketiga, Muqaddimah Sholawat Wahidiyah yang akan diimami oleh Ibu Istiti. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi ma'lumatillahi wa huyudatihi wa amdadi. Allahumma kama anta ahlu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa nas'aluka Allahumma bihaqqi an turiqana fil jannati hatta la nara wa la nasma'a wa la najidu wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskunna illa biha wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma atabi ilmuka wa usulika bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Syafi'al khalqi salatu wassalam
عليك نور الحق هدي الأنام وأسله وهلها وأدركني فقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي يا سيدي سواك فإن ترد كنت شخصا هالكا يا سيدي يا رسول الله يا أيها الغوث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة مرسلة لحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه والله وظلت التي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل وجعلنا مبشرين بالواحدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب والف بيننا يا ربنا. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara keempat, prakata panitia sekaligus sambutan atas nama PW Kecamatan kepada Bapak Nur Hadi, disilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menyampaikan sekaligus wakil dari mewakili Bapak DKW untuk menyampaikan pertemuan kami dari pertemuan kemarin Kamis malam Jumat, bahwa rekapitulasi Tanabok dan SP di Kecamatan Purworejo juga semakin menurun. Untuk itu, entah solusinya apa, mari kita cari, terutama dari Bapak DKW, dan juga dianjurkan dari Bapak DKW kemarin yang diundang oleh Bapak PW Kabupaten, menginstruksikan kepada Bapak DKW atau sekaligus personil kecamatan maupun pengamal untuk melaksanakan mujadah keuangan paling tidak 1 minggu 1 kali. Itu instruksi dari Bapak DKW atau Pak Sapi. Selanjutnya, untuk rekapitulasi pembangunan aula kantor yang kemarin dijadwal oleh Pak Sapi, bahwa Purworejo dulu kejatah targetannya 7.621.423,60 rupiah, yaitu uang yang masuk tahun lalu hanya 580.000, jadi masih sisa jauh sekali. Dan sekarang akan diadakan targetan ulang atau target yang kedua, gelombang kedua, yaitu mengenai sisa-sisa yang belum terbayar dari yang tahun lalu. Untuk itu kami mohon partisipasinya Bapak Ibu pengamal Purworejo untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk targetan atau pembangunan kantor kemarin itu. Yang kedua juga disinggung mengenai juga pembangunan mes atau tempat galon-galon di kantor, yaitu kalau Bapak Ibu ingin menyumbang itu seikhlasnya, katanya kemarin seperti itu.
entah berapa nominalnya itu akan diterima. Dan kami terima kasih tentang waktu yang diberikan kepada kami, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah. Amin wa sa'ada zaman an-nadra wal barakah wal karamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan acara kelima, kuliah wahidiyah, yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustadzah Ningfailatul Khairat. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarramin wal Mukarramat, para alim ulama setempat yang kami muliakan, kepada Bapak Ketua BW Kecamatan Purworejo beserta jajarannya yang kami muliakan, para khadimul wahidiyah tingkat kecamatan, desa, serta imam-imam jamaah yang kami hormati, pejabat pemerintah yang berkenan hadir yang kami hormati, hadirin hadirat, mujahidin mujahidat, para remaja, para kanak-kanak yang berbahagia, syuahibul bait keluarga yang kami hormati, protokol yang kami taati. Untuk menyingkat waktu, maka perkenankanlah masalah mengenai puja-puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sanjungan salawat salam ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam ikraman wa ta'ziman ke pangkuan beliau suhada zaman radhiyallahu an. Kami ikut pembicara yang terdahulu. Para hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para mujahidin, remaja dan kanak-kanak yang kami hormati, perkenankanlah sebelum kami melanjutkan tugas kami di sini, izinkanlah kami mohon doa restu dumateng panjenengan sedaya untuk sudi menyowankan terlebih dahulu pribadi kami ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau suhada zaman radhiyallahu an, ke pangkuan guru rohani kita bersama, agar apa nanti yang kami sampaikan benar-benar mampu menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu mari para hadirin hadirat, sejenak kita tundukkan mata, hati, kepala dan kepala kita. Mari kita merasa benar-benar di hadapan beliau Rasulullah dan beliau radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya Syafi al-Qismat alaika nur al-qiyadi al-ana وأسلام وروح أدركني فقد ظلمت أبدا وربي وليس لي سيدي سوى فإن ترد كنت شخصا عليك يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها السلام عليك ربي بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا سيدي يا أيها يا سيدي يا أيها يا سيدي يا أيها Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam hari ini adalah bisa dikatakan syahriyah pertama setelah kita libur 2 bulan lebih, yaitu bulan Ramadan dan bulan Syawal. Sehingga di syahriyah yang pertama ini, perkenankanlah kami mengambil atau mengacu dawuh yang pernah didawuhkan oleh beliau Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri, yang diambilkan dari kitab Al-Hikam yang berbunyi, min alamatin najhi fin nihayah
ar-ruju' ilallah fil bidayah, yang artinya dari tanda-tanda keberhasilan di akhir suatu perkara itu adalah adanya ar-ruju' ilallah, kembalinya kita, hati kita kepada Allah di suatu permulaan perkara. Sehingga pada syahriyah, pada malam hari ini yang dikatakan adalah bidayah, awalnya syahriyah setelah kita libur tadi, maka di situ sepatutnya lah kita benar-benar menata niat kita, khususnya dalam mujahadah syariah pada malam hari ini. Mari kita dalam hati menata sendiri-sendiri niat dengan yang sebenar-benarnya sebagaimana yang dituntunkan oleh beliau guru-guru rohani kita. Dan umumnya kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah yang sudah sejak awal pasti kita memilih sebelum kita mempunyai keputusan menjadi pengamal sholawat wahidiyah. Di situ pasti kita sudah memikirkan mengapa kita memilih menjadi pengamal sholawat wahidiyah, atau bahkan ada di antara kita yang menjadi pengamal sejak kecil karena sejak lahir, karena kedua orang tua kita memang pengamal. Tapi mantapnya hati kita kepada sholawat wahidiyah dan ajarannya itu gara-gara adanya masalah pribadi, masalah ekonomi, ataupun masalah keluarga yang dapat terselesaikan karena adanya mujahadah atau nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Sehingga kita menjadi hanya fokus pada permasalahan itu saja yang sudah kita rasakan keberhasilannya di dalam kehidupan kita. Untuk itu mari, seperti tadi yang didahulukan dalam Al-Hikam, mari mulai sekarang kita harus menata kembali, kita tata kefokusan kita dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Jangan kita fokus pada masalah yang menyebabkan kita mantap pada sholawat wahidiyah, tapi mari kita fokus pada tujuan dari sholawat wahidiyah dan ajarannya itu sendiri, yakni taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Memang para hadirin hadirat, kita tahu ya, wahidiyah itu banyak sekali ampuh, banyak sekali faedahnya, dan banyak yang sudah merasakan, bahkan di antara kita sudah merasakan sehingga kita mantap menjadi pengamal sholawat wahidiyah. Dan tapi itu sebenarnya para hadirin hadirat, itu hanyalah bonus-bonus kecil dari kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Tidakkah kita menyesal berkepanjangan? Kita akan menyesal nantinya bila tujuan utama sholawat wahidiyah dan ajarannya, yakni menjernihkan hati dan ma'rifat billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi pondasi atau batu loncatan kita untuk taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kita tukar dengan bonus-bonus kecil tersebut. Tidakkah kita akan menyesal? Dengan demikian mari pada malam hari ini bonus-bonus itu mari kita anggap bonus, jangan sampai menjadi tujuan utama kita dalam mengamalkan sholawat wahidiyah. Para hadirin hadirat, sebagai pengamal sholawat wahidiyah yang mungkin sudah lama, ada yang baru, ya, pasti kita mengapa kok tetap mau mengamalkan sholawat wahidiyah. Saya yakin panjenengan sudah merasakan sedikit banyak manfaat dari sholawat wahidiyah dan ajarannya, sehingga dengan kita merasakan nikmat manfaat sholawat wahidiyah yang kita rasakan, maka sepatutnya lah bagi kita untuk timbal balik kepada mu'alif sholawat wahidiyah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada beliau.
Dan kita bersama tahu bahwa sebenarnya mu'allif sholawat wahidiyah Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu anhu tidak mengharapkan balasan dari kita. Mbah Yai hanya menuntunkan kepada kita semua pengamal sholawat wahidiyah tanpa pandang bulu untuk menyiarkan wahidiyah, memberikan sholawat wahidiyah dan ajarannya kepada siapapun tanpa pandang bulu. Bahkan beliau di dalam dawuhnya itu pun sangat sederhana tapi sangat mengena, boten langsung nyarno boten. Tapi dawuh beliau adalah semua pengamal sholawat wahidiyah adalah pejuang wahidiyah. Para hadirin hadirat, apabila kita sebagai pengamal sholawat wahidiyah niki sampun melaksanakan dawuh Mbah Yai, dawuh beliau, kita sudah berjuang, maka sebenarnya keuntungan dari perjuangan kita, keuntungan dari penyiaran kita ini tidak kembali sama sekali, tidak kembali kepada beliau Mbah Yai. Tapi justru apabila kita mau berjuang, kita mau mengadakan penyiaran, lah keuntungannya itulah akan kembali kepada diri kita sendiri. Apabila kula panjenengan sedaya berjuang mau mendoakan umat masyarakat agar cepat-cepat sadar kepada Allah, maka di situ kita akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Napa ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang mampu mendekatkan diri kita lebih dekat kehadirat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan hanya itu saja. Dengan kita berjuang, bukan hanya ilmu manfaat yang kita dapatkan, tapi kita juga akan memberikan amal jariyah yang tidak pernah putus. Karena orang yang kita siari nanti akan menjadi pengamal sholawat wahidiyah, dia juga akan melaksanakan penyiaran terus bersambung kepada kita. Itulah keuntungan yang kembali kepada diri kita apabila kita menjalankan dawuh-dawuh mu'allif sholawat wahidiyah untuk berjuang. Dan dengan berjuang, para hadirin hadirat, kehidupan kita akan berguna, akan bermanfaat bagi manusia, umat jami'al alamin. Bahkan manfaat tersebut, kehidupan kita akan memberikan manfaat. Manfaat tersebut bukan hanya manfaat duniawi, tapi juga manfaat ukhrawi. Bukan manfaat lahiriah, tapi juga manfaat batiniah. Karena yang kita perjuangkan adalah ilmu-ilmu kesadaran kehadirat Allah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dapat kita capai dawuh khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Dan yang terpenting, para hadirin hadirat, apabila kita mau berjuang, maka itu akan mempermudah kita untuk taqarruban ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Kok bisa? Karena kita akan mudah tersebut didoakan oleh orang-orang yang kita siari. Karena mereka merasa sudah kita kenalkan dengan sholawat wahidiyah dan dia telah merasakan manfaat, maka otomatis mereka akan memberikan timbal balik kepada kita, mendoakan kita. Bahkan bukan hanya orang yang kita siari saja yang mendoakan kita, tapi beliau guru-guru rohani kita akan senantiasa menjangkung kita. Beliau Mbah Yai Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, Kanjeng Romo Yai Latif Qaddasallahu sirrah wa radhiyallahu an, dan Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an akan senantiasa mendoakan kita. Ditambah ada plusnya, ditambah orang-orang yang ada di langit sana pun juga akan mendoakan kita. Sebagaimana dawuh man yarhamun nas, man yarhamu man finnas, yarhamhu man fis sama. Barang siapa orang yang mau berbelas kasih manusia di dunia, maka dia akan dikasihi, dia akan didoakan orang-orang yang ada di langit, yakni para malaikat Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dengan demikian para hadirin hadirat yang kami hormati nggih, kita bersama apabila dalam kehidupan ini kita memperoleh atau kita menghadapi suatu masalah, maka ketika kita berdoa, jangan sampai kita fokus mendoakan penyelesaian terhadap masalah kita. Kita berdoa hanya fokus agar masalah kita selesai. Tapi kita harus fokus, kita harus gentol juga mendoakan manusia di sekitar kita. Karena kami pernah membaca suatu pengalaman di medsos nggih. Ada seorang pengusaha ini, para hadirin hadirat. Pengusaha ini sangat sukses sekali, sehingga dia mampu menolong banyak orang. Tapi suatu saat dia mengalami usaha atau proyek yang dilaksanakan ini gagal, sehingga dia mengalami kebangkrutan. Kemudian otomatis di saat dalam keadaan seperti bangkrut ya, dalam keadaan di bawah, dia pasti mencari pertolongan. Dia ingat siapa saja yang pernah dibantu. Akhirnya dia mendatangi, ingin dibantu, berharap mendapatkan timbal balik dari orang yang pernah dibantu. Tapi apa yang didapatkan? Orang tersebut, pengusaha tersebut tidak dibantu, justru dijauhi oleh teman-temannya yang pernah dibantu oleh beliau. Sehingga dapat dipastikan karena tidak ada yang mau membantu, beliau tambah terpuruk dalam keadaan tersebut. Sampai-sampai bank itu sudah tidak mau lagi meminjami modal kepada beliau. Hingga suatu saat dia mendengar dawuh tersebut, dawuh yang tadi sudah saya katakan, dan dia amalkan. Ketika kemanapun dia pergi, dia mendoakan, bertemu siapapun walaupun tidak kenal, naik kendaraan, melihat ada orang berjalan di pinggir jalan tua, didoakan semoga sehat, semoga banyak rezeki. Bertemu siapapun tanpa terkecuali, yang dia lakukan hanya mendoakan orang tersebut, tidak fokus masalah yang dia alami. Padahal dia dalam keadaan terpuruk ekonominya. Bahkan nggih, dia melihat gedung yang mangkrak nggih, niku didoakan mudah-mudahan gedung ini cepat selesai pembangunannya. Seperti itu. Saking dia melaksanakan dawuh tersebut. Oleh karena itu dan oleh sebab itu, para hadirin hadirat, datanglah orang yang mempercayainya kembali, diberikan sebuah proyek sehingga dia berhasil kembali, sukses kembali, dan itu perbuatan itu tetap dia lakukan, dia laksanakan sampai meskipun dia telah sukses. Para hadirin hadirat, para pengamal sholawat wahidiyah, begitu juga dengan kita para pengamal sholawat wahidiyah. Tanpa kita sadari, dengan kita bermujahadah, kita telah mendoakan, bahkan bukan orang yang kita temui, tapi umat jami'al alamin. Kita bukan hanya doa tentang materi, tentang masalah materi saja, tapi di situ kita mendoakan tentang kesadaran kehadirat Allah wa Rasulihi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan inti dari semua kebahagiaan. Orang tersebut, pengusaha tersebut yang tadi saya ceritakan, itu hanya mendoakan masalah kebahagiaan duniawi saja. Tapi sebagai pengamal, tanpa kita sadari, kita senantiasa dalam mujahadah kita mendoakan kebahagiaan umat jami'al alamin. Kebahagiaan, kesadaran yang itu merupakan pokok dari segala bentuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Untuk itulah para hadirin hadirat, mari di dalam hati kita tekadkan untuk berjuang. Malas, mari kita hadang malas kita. Kita lawan malas kita. Mari kita berjuang. Sebenarnya perjuangan di dalam wahidiyah ini mudah sekali para hadirin hadirat. Mengapa saya katakan mudah? Karena diibaratkan, berjuang dalam wahidiyah ini diibaratkan kita membuka usaha mencari uang.
kita itu sudah diberi modal oleh seseorang, kemudian kita diajari skill untuk berdagang atau berusaha, diwurui carane pun diparing modal, diwurui carane pisan usaha. Bukan hanya itu saja, kita pun juga ditunggui oleh pemberi modal, dibimbing, sehingga ketika kita rugi, sang pemberi modal siap menanggung kerugian, dan ketika ada laba, ada untung itu akan menjadi milik kita. Nah, ini bagi kita tinggal bertanya, seandainya kita mendapatkan yang seperti ini, kita tinggal bertanya, maukah kita melaksanakan usaha tersebut? Sama sebenarnya dengan Wahidiyah, sama dengan perjuangan Wahidiyah, sangat-sangat mudah. Kita sudah diberi modal soal Wahidiyah dan ajarannya, kemudian kita sudah diberi skill, yaitu bentuk segala macam bentuk mujahadah dan penyiaran di dalamnya, dan kita juga senantiasa dijangkung oleh guru-guru rohani kita. Sehingga para hadirin hadirat, ketika kita dalam berjuang, kemudian kita mengalami kesulitan, kita menjerit, kita memanggil asma beliau, pasti beliau rawuh, memberikan solusi terbaik atas kesulitan yang kita hadapi dalam perjuangan. Itu pasti semua sudah banyak sekali yang telah membuktikan para hadirin hadirat. Tapi kadang kita sebagai pengamal, ketika kita merasa kesulitan, kita menjerit, kita mengadu kepada guru rohani kita, sebenarnya kita ditolong, tapi kita tidak merasakan pertolongan beliau, kita tidak menyadari pertolongan beliau. Sehingga ketika kita keluar dari permasalahan, kesulitan perjuangan kita merasa itu adalah hasil dari usaha kita sendiri. Bahkan para hadirin hadirat, ketika kita mengalami keberhasilan, monggo kita pikirkan pada malam hari ini, ketika kita berhasil dalam perjuangan, yang orang lain lihat bukan beliau, yang orang lain lihat adalah diri kita. Kita yang dipuji, kita yang dikatakan berhasil dalam perjuangan. Memang para hadirin hadirat, orang lain tidak salah menilai demikian, karena memang yang dilihat orang lain adalah kita, lahiriahnya yang berjuang adalah kita. Tapi mari kita sebagai pengamal sholat Wahidiyah, kita sebagai pejuang-pejuang Wahidiyah, mari kita punya tugas. Apabila kita berhasil, kita mengalami kelancaran dalam perjuangan, kita harus mengembalikan semuanya kepada guru-guru rohani kita. Kita jangan sekali-kali mengesampingkan Mbah Yai, mengesampingkan Kanjeng Romo Kiai Latif, mengesampingkan Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu anhu dalam setiap keberhasilan kita, para hadirin hadirat. Para hadirin hadirat yang kami muliakan, mari di penghujung acara syariah pada malam hari ini, kita introspeksi bersama, kita bertanya sendiri-sendiri dalam hati kita, dan mari kita jawab dengan sejujur-jujurnya, para hadirin hadirat. Mari kita pertanyakan, sudah pantaskah kita disebut sebagai pengamal sholawat Wahidiyah, para hadirin hadirat? Tidak usah muluk-muluk, tidak usah kita bertanya, sudahkah kita diakui? Nggak usah muluk-muluk, cukup kita pertanyakan, sudah pantaskah kita disebut, bukan diakui, disebut sebagai pengamal sholawat Wahidiyah, para hadirin hadirat? Karena para hadirin hadirat, sudah bertahun-tahun, bahkan sejak lahir kita mengamalkan sholawat Wahidiyah. Di situ kita mempunyai ringtone,
yaitu mujahadah atau nida ya Sayyidi ya Rasulullah. Sudahkah kalimah nida ya Sayyidi ya Rasulullah mampu menggetarkan hati kita? Baik itu kalimat tersebut keluar dari mulut kita sendiri ataupun kita dengar dari bacaan orang lain. Para hadirin hadirat, mari pada malam hari ini kita pertanyakan. Kita sebagai pengamal sholat Wahidiyah mulai pertama diajarkan untuk senantiasa nida ya Sayyidi ya Rasulullah, sehingga itu merupakan panggilan khusus kita kepada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat, sudahkah, mari pada malam hari ini kita pertanyakan, sudahkah panggilan tersebut bergetar di hati kita? Mari para hadirin hadirat, pertanyakan di dalam hati kita dan jawab dengan jujur, sejujur-jujurnya pada malam hari ini. Mari para hadirin hadirat, kita akui dengan sejujurnya. Meskipun sudah lama kita menjadi pengamal sholat Wahidiyah bertahun-tahun, tapi panggilan nida ya Sayyidi ya Rasulullah sama sekali tidak berbekas di hati kita. Para hadirin hadirat, panggilan itu kita ucapkan sendiri, kita dengar dari mulut kita sendiri, kita mengucapkan ya Sayyidi ya Rasulullah. Bergetarkah hati kita? Tidak, para hadirin hadirat. Apalagi nida ya Sayyidi tersebut kita dengar dari orang lain, sama sekali lowongan kita yang memanggil saja tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya, tidak ada getarannya, apalagi kita mendengar dari orang lain. Para hadirin hadirat, itu suatu tanda, itu suatu bukti, dan itu menjadi jawaban bahwa sebenarnya, dan ini harus kita akui dengan sejujur-jujurnya, itu menjadi jawaban bahwa sebenarnya beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih belum kita anggap penting di hati kita. Para hadirin hadirat, kita lebih mementingkan kehidupan dunia kita, kita lebih mementingkan kesenangan kita, kita lebih mementingkan keinginan kita daripada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin hadirat, karena para hadirin hadirat, apapun yang masih belum kita anggap penting, maka jika suatu saat sesuatu yang tidak kita anggap penting itu hilang, kita tidak akan merasa kehilangan, kita tidak akan merasa bersedih. Para hadirin hadirat, untuk itulah mari para ibu-ibu, khususnya panjenengan semua yang pada malam hari ini menjadi sponsor, menjadi pemimpin mujahadah syahriyah pada malam hari ini, mari kita telaah kembali. Beliau Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri pernah menekankan kepada kita dalam gelombang ibu-ibu di dalam mujahadah kubro. Beliau menekankan semangat kita dalam mengantarkan anak-anak kita usbu'iyah harus sama dengan semangat kita dalam kita mengantarkan anak sekolah anak kita, para ibu-ibu. Sehingga para ibu-ibu di sini mungkin kita patut berlega hati. Mungkin ketika anak kita masih kecil, mereka masih bersemangat usbu'iyah. Tapi mari kita pikirkan kembali, ketika anak kita sudah menginjak remaja, dalam usbu'iyah remaja, dan apalagi anak kita sekolahkan di non-wahidiyah, sehingga ketika ada usbu'iyah wahidiyah yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan sekolah atau bahkan ada kegiatan bersama dengan teman non pengamal, otomatis anak-anak kita yang kita sekolahkan di luar wahidiyah akan jarang atau absen mengikuti usbu'iyah remaja. Bahkan apabila anak kita pondokkan di pondok selain wahidiyah, maka bisa dipastikan anak-anak kita sudah tidak berusbu'iyah lagi. Sehingga para hadirin hadirat, mari
pada malam hari ini kita bertafakur bersama bagaimana keadaan anak-anak kita setelah dewasa. Remaja tidak usbuiyah, sekolahnya tidak sekolah wahidiyah, pondoknya tidak pondok wahidiyah. Sehingga apabila tidak kuat-kuatnya kita, maka anak-anak kita akan keluar dari wahidiyah, para hadirin hadirat. Dan apabila ini terjadi pada kita bersama, mari kita bayangkan, akankah kita sedih sekali, para hadirin hadirat? Akankah kita merasa kehilangan, para hadirin hadirat? Apabila kita tidak menganggap penting wahidiyah, maka ketika anak kita sudah tidak mengamalkan wahidiyah lagi, kita akan sedih hanya sesaat. Tapi para hadirin hadirat, apabila kita menganggap Rasulullah penting di hati kita, kita menganggap wahidiyah penting dalam kehidupan kita, ketika anak-anak kita sudah tidak mengamalkan sholawat wahidiyah lagi, yang harus kita rasakan adalah sebagaimana kita merasakan apabila anak-anak kita keluar dari agama Islam. Naudzubillah, summa naudzubillah, para hadirin hadirat. Panjenengan bayangkan, para ibu, para bapak, sesedih apa apabila putra putri panjenengan keluar dari agama Islam, para hadirin hadirat, jadi murtad, para hadirin hadirat. Itulah perbandingan pada malam hari ini. Sepenting apakah Rasulullah dalam hati kita? Sepenting apakah nida ya Sayyidiro ya Rasulullah mampu menggetarkan jiwa raga kita? Sepenting apakah wahidiyah dalam kehidupan kita? Jawabannya di sini. Mari kita bayangkan, mumpung semua ini belum terjadi, para hadirin hadirat. Dan apabila sudah terjadi, mari pada malam hari ini kita bersama-sama taubat, para hadirin hadirat. Karena para hadirin hadirat, apabila kita tidak menganggap penting sholat wahidiyah dan ajarannya, apabila kita tidak menganggap penting beliau Rasulullah, maka kita pun juga dikatakan tidak menganggap penting guru rohani kita, para hadirin hadirat. Dan apabila kita tidak menganggap penting guru rohani kita, maka beliau juga tidak akan menganggap penting kita semua, para hadirin hadirat. Beliau akan lepas kesadaran kita. Beliau akan melepas jangkungan mendoakan kesadaran kita, hati kita, para hadirin hadirat. Bahkan beliau sudah sangat kecewa sekali terhadap kita, karena kita telah menggagalkan para pejuang, calon-calon pejuang yang diharapkan beliau di masa mendatang. Anak-anak kita sudah tidak pengamal lagi. Kita telah mengecewakan beliau dengan menggagalkan harapan beliau. Untuk itu mari pada akhir acara ini kita bersama sowan ke pangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sowan ke pangkuan guru rohani kita, para hadirin hadirat. Mari kita ingat, Mbak Yai pernah dawuh wahidiyah itu sistemnya kontrak. Apabila beliau sudah tidak menghendaki kita, maka kontrak itu akan dicabut kembali oleh beliau, para hadirin hadirat. Mari pada malam hari ini, di kesempatan syahriah awal ini, para hadirin hadirat, kita bersimpuh pangkuan Pak Guru rohani kita. Mari kita perbarui kontrak kita, para hadirin hadirat, dengan memasrahkan bongkoan diri kita, memasrahkan bongkoan anak keturunan kita ila yaumil qiyamah, para hadirin hadirat. Dan jangan lupa mari kita pasrahkan sekalian kedua orang tua kita, lebih-lebih yang telah di alam barzah, para hadirin hadirat. Mari rasakan kerawahan beliau Rasulullah di tengah acara syahriah ini. Rasakan kerawahan Mbah Yai, Kanjeng Romo Yai Latif dan Kanjeng Romo Kiai Abdul Majid Ali Fikri, para hadirin hadirat.
Kita tidak sendirian di sini. Beliau telah rawuh sejak tadi. Gunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Mari matur piyambak-piyambak, pasrahaken sedaya dumateng beliau, putra putri panjenengan yang mungkin sudah berjuang dalam wahidiyah, yang sudah usbuiyah dalam remaja wahidiyah. Orang tua kita, anak-anak kita, semua pasrahkan, lebih-lebih anak-anak kita yang masih sulit kita ajak untuk mengamalkan wahidiyah. Mari pasrahkan kepada beliau. Mari kita matur. Kita sudah hancur, kita sudah buntu jalan untuk mengajak keluarga kita mengamalkan sholawat wahidiyah. Kita sudah buntu jalan, kita sudah salah kaprah pada diri hadirat, bahkan diri kita sendiri saja. Kita sudah terbukti tidak mementingkan beliau Rasulullah. Berhadirin hadirat, mari kita menangis Al-Fatihah. Tak lupa, mari ikut sertakan semua umat jami'al alamin, baik yang kita kenal atau tidak. Mari soankan ke pangkuan beliau Rasulullah. Mari kita makmum di belakang Mbah Yai Kanjeng Romo. Kita nyuwun dumateng beliau agar semua yang kita lihat, semua yang kita kenal, semua yang kita dengar ikut disoankan Mbah Yai, disoankan beliau Kanjeng Romo ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama soan ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala pada malam hari. Al-Fatihah. Allahumma ya wahid ya wajid ya jabbar, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhati wa nafasi bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi. Allahumma kama sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama nas'aluka Allahumma bihaqqi an turqana fil jannah hatta la nara wa la nasma' wa la najid wa la nuhis wa la nataharraka wa la naskuna illa wa tarzuqna tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma hada biha al-mukarram kitab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul al-qiyadilana wa aslama rahmatrikni faqad labta وليسيدي فعند رضا كنت شخصنا يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا أيها الوت سلام عليك ربني بإذن الله وانظر يا سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافي الحق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ضلت وضلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا ربنا اللهم صل وسلم على محمد شفيع الأمم وعلى آله واجعل لنا مسرعين بالوهدية لرب العالمين. يا ربنا اغفر يسرف سواهدنا طر
طيب وألف بيننا يا ربنا. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله، وفي هذه المجاهدة يا الله. استغراق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق السر العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة موت هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة موت هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. اللهم بحق اسمك الأعظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة موت هذا الزمان وأعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنه. بلغ جميع العالمين دان هذا واشجر بتأثير بليغ، وإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فافروا إلى الله فافروا إلى الله فافروا إلى الله. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. بالله التوفيق والهداية، ومن الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة والتربية، ومن الغوث رضي الله عن الندرة والبركة والكرامة. والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Al-Mukarramah Ustadzah Ning Failatul Khairat, teriring doa jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah acara pada malam hari ini kita tutup bersama dengan nida 4 penjuru. Hadirin hadirat dimohon berdiri menghadap ke arah barat. Al-Fatihah. Fafiru ilallah, fafiru ilallah, fafiru ilallah. Wa qul ja'al haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya Syafi'an khalqi salatu wa salam alaika nurul khalqi tiyalanam wa aslahu wa ruhahu andrikni faqadhalam tu abadan wa rabbini ya sayyidi ya Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara telah selesai. Sebagai penata acara, segala salah dan khilaf
Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wat tarbiyah. Wa minal ghusi radhiyallahu an-nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.